Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian latar belakang. Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi salah satu bidang utama dalam teknologi modern. Salah satu aspek yang paling penting dari AI adalah kemampuan untuk belajar dari data yang dikenal sebagai learning. Teknik pembelajaran dalam AI memungkinkan sistem untuk meningkatkan kinerja seiring waktu, berdasarkan pengalaman dan data yang diperoleh. Pembelajaran ini memungkinkan AI untuk melakukan berbagai tugas, mulai dari pengembangan pola hingga pengambilan keputusan yang kompleks. Pembelajaran dalam AI dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, termasuk supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning. Masing-masing jenis ini memiliki pendekatan dan algoritma yang berbeda untuk mengolah dan menganalisis data. Baik, saya Arjuna Ritonga. Saya akan membacakan presentasi bagian rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagian rumusan masalah terdapat bagaimana definisi dan konsep teknik pembelajaran AI. Apa saja jenis-jenis algoritma pembelajaran AI? Bagaimana memilih algoritma yang tepat untuk satu masalah tertentu dalam teknik pembelajaran AI? Bagaimana implementasi dan aplikasi dari salah satu algoritma pembelajaran AI yang telah dipilih? Di bagian tujuan penulisan, tujuan penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas dan sebagai informasi kepada mahasiswa yang dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang perkembangan sistem operasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam bagian definisi. Definisi merupakan teknik untuk mengajarkan pola data kepada komputer agar komputer tersebut mendapatkan pengetahuan. Contohnya seperti penggunaan Face ID untuk smartphone. Biasanya smartphone akan meminta pindaian wajah kepada pengguna smartphone agar smartphone dapat menggunakan fitur dari Face ID tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian konsep. Konsep tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu supervised learning, di mana supervised learning ini adalah sebuah sistem yang menggunakan database lokal yang berlabel. Contohnya adalah klasifikasi ataupun registrasi. Supervised learning ini adalah suatu pendekatan dalam membuat AI tersebut. Nah, yang selanjutnya akan masuk ke dalam konsep yang kedua yaitu unsupervised learning. Yang dimaksud dengan unsupervised learning ini adalah model yang dilatih untuk menggunakan dataset yang tidak berlabel untuk menemukan pola dan struktur yang tersembunyi. Juga teknik yang digunakan machine learning untuk membuat artificial intelligence. Nah, selanjutnya masuk ke dalam konsep yang ketiga yaitu reinforcement learning, yaitu model belajar melalui trial dan error dan mendapatkan umpan balik berupa reward punishment. Selanjutnya kita masuk bagian jenis-jenis algoritma. Di sini jenis-jenis algoritma dari learning ada 10. Yang pertama ada regresi linear atau linear regression, yang dimana regresi linear ini digunakan untuk memprediksi nilai kontinu berdasarkan hubungan linear antara variabel independen dan dependent. Kedua ada KNN atau nearest neighbors, yang dimana algoritma ini algoritma klasifikasi yang menggunakan kedekatan data untuk membuat prediksi. Yang ketiga ada decision tree atau algoritma yang membangun model keputusan dalam bentuk pohon berdasarkan aturan-aturan keputusannya. Dan yang keempat ada algoritma support vector matching yang dimana atau SVM yang digunakan sebagai algoritma klasifikasi juga yang mencari hyperplane terbaik untuk memisahkan data ke dalam kelas yang berbeda. Yang bagian kelima ada algoritma neural network, yang dimana algoritma ini adalah algoritma model komputasi yang meniru struktur otak manusia, terdiri dari neuron buatan yang saling terhubung dan selanjutnya ada
algoritma K-means clustering, yang dimana algoritma ini yang membagi data menjadi K kelompok berdasarkan kedekatan centroid. Dan yang selanjutnya ada Principal Component Analysis atau PCA, yang dimana algoritma ini teknik reduksi dimensi yang mengubah data ke set baru dari variabel yang tidak berkorelasi. Dan bagian ke-8 ada naive Bayes, algoritma klasifikasi berbasis teorema Bayes dengan asumsi independensi antar fitur. Dan yang ke-9 ada Random Forest, yang dimana algoritma ini adalah algoritma ensemble yang menggunakan beberapa pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dan yang terakhir ada algoritma gradient boosting, yang dimana algoritma ini adalah algoritma ensemble juga yang nantinya membangun model prediktif dari kumpulan model yang lebih lemah atau misalnya pohon keputusan. Selanjutnya masuk ke bagian 3 di bab 2, yaitu memilih salah satu algoritma Convolutional Neural Network atau CNN. Convolutional Neural Network atau CNN adalah jenis jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network yang terutama digunakan dalam tugas pengenalan gambar dan video. CNN terinspirasi oleh cara kerja otak manusia dalam mengenali dengan proses gambar. CNN variasi dari multi-layer perceptron yang terinspirasi dari jaringan saraf manusia. Visual Convolutional Neural Network merupakan suatu layer yang memiliki subneuron 3D, lebar, tinggi, kedalaman. Lebar dan tinggi merupakan ukuran layer, sedang kedalaman mengacu pada jumlah layer. Secara umum, jenis layer pada CNN dibedakan menjadi dua. Yang pertama, layer ekstraksi fitur gambar. Letaknya berada pada awal arsitektur tersusun atas beberapa layer, dan setiap layer tersusun atas neuron yang terkoneksi pada daerah lokal atau lokal region layer sebelumnya. Layer jenis pertama adalah layer konvolusi, dan layer kedua adalah layer pooling. Yang kedua adalah layer klasifikasi. Tersusun atas beberapa layer, dan setiap layer tersusun atas neuron yang terkoneksi secara penuh atau fully connected dengan layer lainnya. Layer ini menerima input dari hasil keluaran layer eksplorasi fitur gambar berupa vektor, kemudian ditransformasikan seperti multi-neural network dengan tambahan beberapa hidden layer. Hasil keluaran berupa scoring kelas untuk klasifikasi. Selanjutnya masuk ke arsitektur CNN. 1. Convolutional layer. Layer yang pertama kali menerima input gambar langsung pada arsitektur. Operasi pada layer ini sama dengan operasi konvolusi, yaitu melakukan operasi kombinasi linear filter terhadap daerah lokal. Filter merupakan representasi bidang reseptif dari neuron yang terhubung dalam daerah lokal atau local connectivity pada input gambar. Untuk layer dipresentasikan sebagai volume KXL atau layer ukuran BXK dengan jumlah sebanyak L. Convolutional layer memiliki hyperparameter dan parameter. Yang kedua ada polling layer C1. Polling layer akan prediksi ukuran spasial dan jumlah parameter dalam jaringan serta mempercepat komputasi dan mengontrol terjadinya overfitting. Polling layer bekerja dengan blok usia dan bergerak sepanjang ukuran Peter pattern. Ukuran pergeseran blok pada umumnya adalah ukuran tridimensi blok atau A kali H itu sendiri, sehingga tidak ada overlapping seperti pada convolutional layer. Yang ketiga ada fungsi aktivasi atau neurons. Fungsi aktivasi atau fungsi transfer merupakan fungsi non-linear yang memungkinkan sebuah jaringan untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan non-trivial. Setiap fungsi aktivasi mengambil sebuah nilai dan melakukan operasi matematika. Lalu ada proses pembelajaran pada CNN. Dalam CNN, proses pembelajarannya melibatkan beberapa langkah utama. Yang pertama, inisialisasi. Bobot awal dari jaringan diinisialisasi secara acak atau menggunakan metode tertentu. Kedua, ada feed forward. Data input diproses melalui lapisan-lapisan jaringan menghasilkan output prediksi. Yang ketiga ada loss calculation. Perbedaan antara output prediksi dan output sebenarnya atau label dihitung menggunakan fungsi loss seperti cross entropy law untuk tugas klasifikasi. Yang keempat ada backpropagation. Error dihitung dan digunakan untuk memperbarui bobot jaringan menggunakan algoritma optimisasi seperti gradient descent. Yang kelima ada literasi atau approach. Proses feed forward dan backpropagation diulang selama beberapa epoch sampai jaringan mencapai kinerja yang diinginkan. Ini saya akan melanjutkan materi tentang learning, contoh dalam implementasi dan aplikasi dari salah satu algoritma pembelajaran AI, yaitu Convolutional Neural Network atau CNN. Salah satu aplikasi paling menonjol dari CNN ini adalah dalam pengenalan objek pada gambar, misalnya dalam sistem deteksi objek seperti pada kendaraan otonom
atau dalam pengawasan keamanan. CNN ini mampu mempelajari pola-pola yang terkait dengan objek-objek tertentu seperti mobil, orang, atau benda lainnya dari gambar yang diberikan. Proses CNN ini memungkinkan untuk mengenali dan mengklasifikasikan objek-objek dengan tingkat akuransi yang tinggi, tergantung pada kualitas dan jumlah data pelatihannya yang tersedia. CNN ini juga digunakan untuk mendeteksi dan mendiagnosis penyakit berdasarkan gambar medis seperti CT scan atau MRI. CNN juga diterapkan dalam pengenalan tulisan tangan atau teks, misalnya dalam pengenalan karakter pada dokumen yang ditulis tangan atau dalam aplikasi OCR atau Facial Character Recognition. CNN dapat juga digunakan untuk mengenali karakter-karakter dalam gambar yang diambil dari berbagai sumber seperti dokumen storage atau formulir pencatatan data. Nah, selanjutnya juga ada beberapa contoh penerapan pada Constellation Neural Network atau disebut juga CNN dalam berbagai bidangnya. Yang pertama ada pengenalan objek dalam gambar. Misalnya CNN digunakan dalam sistem pengenalan wajah seperti yang diterapkan dalam teknologi pengenalan wajah. Yang kedua ada pengelolaan citra medis. CNN yang digunakan dalam aplikasi diagnostik medis seperti deteksi tumor pada gambar MRI atau CT scan. Yang ketiga ada pengenalan karakter dalam OCR. CNN digunakan untuk mengenali tulisan tangan dalam dokumen digital. Yang keempat ada analisis video. Dalam aplikasi pengawasan keamanan, CNN ini juga dapat digunakan untuk mendeteksi gerakan mencurigakan. Yang kelima, ada kendaraan otonom. CNN yang diterapkan dalam teknologi kendaraan otonom untuk mendeteksi dan mengklasifikasikan objek di sekitar mobil. Dan yang terakhir ada industri kreatif. Di bidang media dan hiburan, CNN ini juga dapat digunakan untuk membuat efek visual khusus dalam film atau memodifikasi gambar digital dalam real time seperti dalam filter wajah di aplikasi media sosial. Atau AL dengan teknik learning, khususnya machine learning dan deep learning, telah menjadi pilar utama dalam pengembangan teknologi modern. Teknik-teknik ini memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan menghasilkan keputusan atau prediksi yang cerdas. Aplikasi AL telah meluas ke berbagai bidang seperti kesehatan, transportasi, dan bisnis, membantu dalam diagnosis penyakit, pengembangan kendaraan otonom, dan analisis data besar. Namun, penerapan AL juga menghadirkan tantangan termasuk masalah privasi, etika, dan keamanan data. Selain itu, bisa dalam data dan algoritma dalam mempengaruhi hasil yang dihasilkan oleh sistem AL. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan sangat penting. Kolaborasi antara peneliti, pengembang teknologi, dan pembuat kebijakan diperluas untuk memastikan bahwa AL berkembang secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Lanjutannya itu saya akan membacakan di bagian saran. Untuk memaksimalkan manfaat dari teknologi AI dan mengatasi tantangan yang ada, disarankan untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang AI, perkembangan regulasi dan kebijakan yang memastikan penggunaan AI secara etis dan bertanggung jawab, mendorong penelitian interdisipliner yang melibatkan berbagai bidang, meningkatkan transparansi dalam pengembangan algoritma untuk mengurangi bias, serta membangun kerjasama internasional guna berbagi pengetahuan dan sumber daya. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan penerapan AI secara positif dan mengurangi risiko yang mungkin timbul.